nama saya Tasya Rukmana, saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen Heri Setiawan, MPD, terkait tugas ujian tengah semester saya. Tanpa harus menunggu lama, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu terkait konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama belajar bahasa, yang kedua belajar melalui bahasa, yang ketiga belajar tentang bahasa. Jelaskan makna setiap tipe belajar bahasa tersebut sesuai materi yang telah saya pelajari. Yang pertama terkait belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu yang pertama kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan melalui bicara maupun tertulis atau melalui menulis. Yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Kedua kemampuan tersebut melibatkan penguasaan kaidah bahasa serta pragmatik yang merupakan kesanggupan penggunaan bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan konteks berbahasa itu sendiri. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Yang ketiga, yaitu belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa seperti sejarah, sistem bahasa, bahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Soal nomor 2 yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Jadi di sini saya mengambil 4 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksud dari prinsip ini adalah guru dalam proses pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksplorasi pengetahuan. Pola yang selama ini peserta didik disuapi akan pengetahuan sudah tidak tepat lagi, harus diberi peluang dan kesempatan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui sumber-sumber yang difasilitasi guru. Prinsip yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya adalah guru harus menyadari sumber belajar saat ini sudah sangat banyak, bahkan peserta didik sudah lebih cekatan menggunakan teknologi dengan akses internet. Maka guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Maka guru harus menggunakan dan mendorong peserta didiknya menggunakan berbagai sumber dalam belajar tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pembelajaran parsial adalah pembelajaran yang terpisah-pisah dan tidak terkait satu sama lain. Materi yang disajikan tidak kontekstual dan kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak saling berhubungan. Saat ini harus dirubah di mana pembelajaran yang dilakukan saling berkaitan dan memperhatikan keterpaduan kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip yang terakhir yang saya ambil di sini yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Kebenaran jawaban peserta didik tidak tunggal. Sudut pandang peserta didik harus diterima oleh guru dari berbagai sisi, multidimensi. Dari tempatnya berpijak, misalnya peserta didik melihat suatu benda hanya sebuah titik, tapi yang lain sebuah bola. Nah kedua jawaban benar karena yang satu melihat dari tempat yang jauh sedangkan satu lagi melihat dari tempat yang dekat. Maka guru harus selektif memahami jawaban peserta didiknya dengan sudut pandangnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 terkait dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu komponen menemukan atau disebut juga inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertanyaan, pemeriksaan, penyelidikan.
Strategi ini berarti suatu rangkaian untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Komponen inquiry itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada question, yang kedua student engagement, yang ketiga comparative interaction, yang keempat performance evaluation, yang kelima ada variety of research. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu permodelan atau modeling. Modeling maksudnya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu. Ada model yang dapat ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasionalisasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olahraga, contoh karya tulis, cara menghafal bahasa Inggris, atau guru memberikan contoh cara mengerjakan sesuatu. Guru memberi model tentang bagaimana cara belajar, sebagaimana guru memberikan contoh tentang cara bekerja sesuatu sebelum peserta didik melakukan tugas. Artinya, ada model yang bisa ditiru dan diamati peserta didik sebelum mereka berlatih menemukan kata kunci. Dalam kelas CTL, guru bukan satu-satunya model. Misalnya, seorang peserta didik bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Jika kebetulan ada peserta didik yang pernah memenangkan lomba baca puisi atau memenangkan konteks berbahasa Inggris, peserta didik itu dapat ditunjuk untuk mendemonstrasikan keahliannya. Peserta didik contoh tersebut dikatakan sebagai model. Peserta didik lain dapat menggunakan model tersebut sebagai standar kompetisi yang harus mereka capai. Komponen yang ketiga yaitu refleksi atau reflection. Apa makna komponen ini? Reflection merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran CTL. Reflection merupakan cara berpikir tentang hal yang harus dipelajari atau berpikir ke belakang tentang hal-hal yang sudah dikatakan pada masa yang lalu. Peserta didik memahami, menghadapi, menghayati, dan mengedepankan hal yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan dan revisi dari pengetahuan sebelumnya. Reflection merupakan respon terhadap kejadian, kegiatan, atau pengetahuan baru yang diterima. Misalnya, ketika belajar berakhir, peserta didik merenung, kalau demikian, cara saya mengungkapkan pendapat kurang tepat selama ini, mestinya dengan cara yang baru saya pelajari ini. Ungkapnya dengan menggunakan kata-kata akan lebih baik. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dalam sebuah proses. Pengetahuan yang dimiliki peserta didik diperluas dalam konteks pembelajaran yang kemudian diperluas sedikit demi sedikit. Guru atau orang dewasa membantu peserta didik membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Dengan demikian, peserta didik merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang hal yang baru dipelajarinya. Kunci dari semua itu adalah bagaimana pengetahuan itu mengendap di benak peserta didik. Peserta didik mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana merasakan ide-ide baru. Pada akhir pembelajaran, guru perlu menyisakan waktu sejenak agar peserta didik melakukan refleksi. Realisasinya berupa yang pertama, pernyataan langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang diperoleh. Yang kedua, catatan atau jurnal di buku peserta didik. Yang ketiga, kesan dan saran peserta didik mengenai pembelajaran hari itu. Yang keempat, diskusi. Dan yang kelima, hasil karya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Yang pertama, tentang dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS. Yang termasuk ke dalam kelompok low order thinking skill atau LOTS pada ranah kognitif yaitu pada C1 mengingat, C2 memahami, dan C3 menerapkan. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok HOTS yaitu pada C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Soal yang kedua pada nomor 4, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen ABCD. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda. Baik, saya akan menjawabnya. A merupakan
singkatan dari audience, yang dimana kata audience dapat diartikan sebagai pendengar atau peserta didik. Audience atau peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Salah satu contoh penggunaan item audience pada tujuan pembelajaran yaitu dengan membaca buku merupakan condition, siswa merupakan audience dapat mengklasifikasikan kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan yang termasuk ke dalam behavior secara baik dan benar yang merupakan degree. Yang kedua atau yang B merupakan singkatan dari behavior, yang dimana kata behavior dapat diartikan sebagai aktivitas atau yang diharapkan terjadi dari suatu proses. Contohnya, setelah membaca buku yang merupakan condition, siswa yang merupakan audience mampu memilih kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan yang termasuk behavior secara baik dan benar merupakan degree. Yang C atau merupakan singkatan dari condition, yang dapat diartikan sebagai kondisi atau suatu keadaan dalam kegiatan pembelajaran. Condition ini merupakan keadaan peserta didik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Contohnya, setelah berdiskusi yang merupakan condition, siswa merupakan audience mampu menjelaskan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan, dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif yang merupakan behavior secara benar yang merupakan degree. Yang terakhir atau D merupakan singkatan dari degree, yang dimana kata degree dapat diartikan sebagai target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku belajar. Contohnya, pada kalimat setelah menyimak video yang ditayangkan guru merupakan condition, siswa merupakan audience mampu menelaah pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan yang merupakan behavior dengan benar yang merupakan degree. Soal nomor 3, pada nomor 4, perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Yang kedua, pernyataan kedua, siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Soalnya yaitu analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas, apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen mana yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Jadi menurut saya, pada kalimat melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi belum sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran karena masih ada beberapa komponen yang kurang, yaitu condition dan degree. Rumusan tujuan pembelajaran yang baik harus terdapat komponen ABCD. Jadi jika kalimat tersebut kita sesuaikan dengan komponen ABCD menjadi setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran tersebut adalah sudah sesuai dengan komponen dari rumusan tujuan pembelajaran, di mana kita menyimak video merupakan condition, siswa adalah audience, dapat membacakan adalah behavior, dan kata dengan baik termasuk ke dalam degree. Selanjutnya yaitu pada kalimat siswa dapat membuat puisi karya pribadi belum sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran karena pada kalimat tersebut hanya ada komponen audience dan behavior, sedangkan tujuan pembelajaran yang baik harus terdapat komponen ABCD. Setelah disesuaikan dengan komponen ABCD menjadi dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan komponen dari rumusan tujuan pembelajaran, di mana kata menyampaikan penjelasan guru merupakan condition, siswa yang merupakan audience dapat membuat puisi karya pribadi adalah behavior, dan kata dengan benar termasuk ke dalam degree.